sana kita. Monggo Pak. Monggo Pak. Ya. Langsung. Dari bagian apa? Oh iya. Terima kasih Pak Direktur. Iya Pak. Oh iya. Kemarin si Mas Sopo Sigit kontak saya. Oh iya. Tahun kuliah Pak ya tadi. Iya. Ya kata gini museum ya. Iya. Suasananya museum banget itu. Museum dan agak anu ya. Suasana horor gitu. Ada penampakan ya. Gambarannya terkenal Pak. Oh gitu ya. Makanya jadi museum kan Pak. Ya, gitu loh. Anggone museum kok penting. Macannya aja 2 itu ada macan. Dalam hati di Jakarta. Orientasi saya teruskan adalah membesarkan BUMN yang punya potensi tinggi, tapi saat ini masih kecil. Jadi tugasnya kami di sini adalah bagaimana kami bisa membesarkan BUMN sukses dengan SDM dan juga tidak kalah pentingnya dengan dukungan pendanaan. Nah, di dalam PPA sendiri, fungsi dari PPA adalah untuk mengelola BUMN yang perlu penanganan khusus atau restrukturisasi, dan di bawah PPA ada BUMN titik kelola sebanyak 2, saya tidak tahu ingat. Salah satunya adalah Percetakan Negara Republik Indonesia yang mengelola aset keuangan ini. Nah, kami sudah mendapatkan dari Bapak Menteri BUMN dan berkoordinasi dengan Pak Wali juga untuk bagaimana kita bisa mereplikasi turut menikmati apa yang menjadi warisan-warisan yang sudah ada, gitu kira-kira seperti itu. Kemudian tentunya merchandise dan IP management di sini, IP-nya Pak, intellectual property itu sangat banyak. Bisa mengembangkan intellectual property ini, kita bisa istilahnya bisa kita hidupkan kembali IP yang dulu. Kemudian kita bisa mungkin bekerjasama dengan beberapa IP manager gitu ya. Kami Pak. Jadi pengembangannya didanai oleh Pak Menteri sudah meminta kepada kami untuk mendanai pengembangan ini gitu ya. Tapi kemudian kita akan bekerja sama dengan PP Urban. PP Urban itu adalah anak usahanya BUMN, dan Andra Martin serta operatornya tadi saya sampaikan Salina, dan kemungkinan ada swasta di dalamnya juga, ada M Block. Jadi konsep pengembangan yang sudah ada di jalan itu kita coba terapkan juga di sini, pengalaman mereka kita terapkan di sini. Kira-kira seperti itu. Next ya. Ismail, ada Titi Puspa, terus ada Bin Slamet. Next, juga musik-musik lokal kayak keroncong, terus gamelan dan lain-lain. Next. Nah ini lokasi next. Nah, jadi seperti yang tadi Pak Gubernur sama Pak Wali lihat, kan kita punya satu museum. Museum itu yang coba kita pertahankan heritage seperti tadi yang udah dimention sama Pak Yadi, tapi kontennya yang kita rubah menjadi yang lebih kekinian, jadi lebih kontemporer. Next. Nah, jadi kalau kita lihat ini adalah bangunan existing. Terus ini kita berada di sini sekarang studio, di belakangnya ada hanggar, terus di sini ada bekas parkir mobil di situ. Next. Ini adalah area biru, itu adalah area paling rendah. Next. Nah, kemudian ini adalah pengembangannya. Jadi kita sebisa mungkin mempertahankan heritage yang ada. Terus ada beberapa studio musik ini juga kita rencana hanya renovasi aja Pak, tapi kita bikin lebih cakep. Next. Nah, sisanya adalah area komersial, UMKM dan lain-lain. Next. Nah, kalau kita tadi jalan dari di antara 35 kabupaten kota, kalender eventnya paling banyak. Sehingga sebenarnya kalau kita datang ke Solo memang mesti banyak alternatifnya.
Nah ini ada momentum yang cukup bagus. Yang pertama terkait dengan heritage. Saya kira sudah inline, pasti harus kita kita kawal agar heritage-nya tetap ada, tetap bagus. Tapi saya kepingin kalau itu jadi museum ya betul-betul menjadi living museum ya. Kalau kemudian jadi kumpulan benda mati, tak dikira gudang. Dan menurut saya ini menjadi Lokananta Reborn gitu ya. Kalau menjadi Lokananta Reborn, harapan saya heritage and research. Jadi heritage-nya ada, orang kemudian bisa riset. Kenapa riset? Lokananta bisa menjadi kembali tumbuhan seni, wabil khusus musik. Karena catatan berikutnya nanti kita mesti menyiapkan lebih banyak event, konser yang rutin, dan ini old and new. Old itu yang tua-tua juga boleh main, new itu band-band muda juga boleh main, yang indie boleh main gitu ya. Termasuk musik yang masa lalu, yang kuno, maupun yang baru. Jadi old and new-nya ini terkait dengan ya usia artisnya, tapi juga genre musiknya, termasuk jenis-jenisnya. Kuliner dan merchandise tadi menurut saya bagus, tapi saya sih masih punya pikiran ya, akan muncul nanti keinginan orang seperti para tukang foto itu. Tukang foto yang hemat sekarang motretnya itu pakai handphone itu hemat itu. Satu mahal katanya. Tapi ternyata fotografer itu masih seneng yang mau pakai apa? Film. Katanya itu kepuasan batin gitu. Harganya malah mahal. Saya beberapa kali ketemu dengan musisi, itu menarik. Masa souvenirnya itu PH. Lah playernya saya nggak punya kok saya. Maksud saya kemudian ada merchandise, saya nggak tahu ya nanti siapa. Penting juga loh, apakah jualan online gitu ya. Tapi kita sediakan orang jualan player ya, untuk siapa mau pesan player, maka yang jualan barang kuno bisa. Tapi player PH yang modern kan ada. Ini untuk sedikit orang sih. Kenapa saya terinspirasi? Kemarin saya kondangan masuk kampung, star saya. Terus ada musiknya, tapi kecil banget. Jadi kawinan itu hanya di ruangan, jadi tamunya keluar masuk. Yang menarik ada tokoh idola saya gitu, gitaris hebat Indonesia, Mas Totok Tewel. Totok Tewel di situ, Mas, gitu. Delok, wis tuwa iki, berarti memang gitaris masa lalu gitu ya. Cuman saya tuh nggak pernah lupa sejak SMA itu idola banget sama dia. Dan suatu ketika saya pernah undang mereka, grup band yang menginspirasi. Nah, satu lagi, kalau besok suruh nanti Spirit Carizon, bisa nggak? Wah ini mbak ini anak muda nanti kurang nanti, udah apa-apa. Nah, School of Music, terus kemudian kenapa perlu ruang ekspresinya? Saya tuh pengen menghidupkan seniman. Coba Didi Kempot itu, Mas Didi The Lord itu, dulu kan Sunset itu, dengerin apa musik apa namanya? Campur Sari itu yang dengerin siapa? Nanti dia ngomong kampungan desa, tahu nggak? Ya kita senang sekali beberapa waktu lalu Pak Menteri BUMN kontak saya, ingin saya dan Pak Wali Kota Mas Gibran menerima paparan dari tim Jakarta termasuk dari BUMN yang akan support ini. Intinya kalau saya mewakili ya Lokananta Reborn gitu ya. Tadi sudah disampaikan rencana pembangunan penataan fisiknya, fungsinya ditambah, terus kemudian ya harapannya ini menjadi destinasi wisata yang baru, mudah-mudahan sih keren ya.
Nanti Mas Wali juga akan membantu bagaimana ini kreatif hub-nya nanti juga hidup dan basis seninya muncul. Ini kan musik ya, maka saya ingin juga nanti di sini ada School of Music, ada museum yang menjadi living museum, sehingga kalau ada orang konser ya suruh nyumbang lah pengalamannya, apakah bukunya, apakah rekamannya, dan orang bisa belajar sejarah musik dari sini lebih banyak. Kuliner ada, nanti ruang ekspresi ada gitu ya. Yang saya harapkan tuh setiap hari ada orang bermain musik di sini, ditonton nggak ditonton gitu. Jadi artinya mereka punya panggung yang bisa kita kelola dengan gampang, dan bakat-bakat itu akan muncul dan kemudian industri kita akan hidup lagi. Kira-kira kayak gitu. Harapan untuk para musisi lokal sendiri seperti apa? Mulainya bisa bulan ini atau bulan depan? Bulan depan. Awal bulan depan. Ini kerjanya agak cepat. Kira-kira Desember nanti sudah ada hasilnya. Betul. Jadi ini kerja Bandung Bondowoso lah. Ya, meskipun Bandung Bondowoso perginya ya sama Toyib, ini nggak pulang-pulang. Apa? Permintaan dari panitia ke Pemkab ini jadikan destinasi wisata. Oke. Ini jadi prioritas. Oke, gitu aja. Pokoknya saya oke terusin. Semangat ya Pak buat ini. Udah mulai. Makanya kalau itu bisa nanti ya lama loh. Itu dia belum beli lagi. Pertanyaannya jadi satu, bisa nggak suatu ketika kita menyiapkan untuk memproduksi lagi? Ya itu penting itu Pak. Ini kalau itu rakyatnya Mas Gibran yang jualan di Triwindu, Pak. Itu kan gini-gini kan masih ada juga. Banyak. Mereka masih di sana, tapi kita siapin ya, mau nggak jualan di sini jadi outletnya, outlet virtual ya. Siapa mau beli gitu, tapi menarik. Jadi produksi lagi jangan-jangan kan tinggi ya. Nanti produksi ya, marginnya besar. Dulu di Jakarta itu ada radio namanya M97. Oh, udah lama banget. Saya itu pendengar setianya. Setiap Rabu itu namanya Rabu Rock. Itu 24 jam ngerok. Dan itu di Borobudur dekatnya apa? Prambasan. Itu kecil gitu, kecil. Nah, setiap bulan dia selalu membuat Legend of the Month konser. Bantu siapa? Umpama di sini Gesang gitu ya. Gesang itu lagunya kalau dinyanyikan grup band indie itu kayak apa ya? Oh, bisa juga ya. Itu kalau bisa keluar, wah nanti ada yang reggae, ada yang rock, tapi semua bisa. Oh, Narto Sabdo, maka lagu-lagunya banyak. Ini karya Narto Sabdo, buat. Penempatannya bagus, itu Pak Yuni kok. Jual kaos, ya. Oh ini ya. Iya, tahu bersama magang sih orang magang sampean. Siap. Siap. Memang apa? Nengen di